Hari ini, izinkan dirimu berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan rasakan. Ada kekuatan yang selama ini berdiam di dalam dirimu. Kekuatan yang mampu membalikkan segalanya, mampu mengubah jalan hidupmu, tanpa kau sadari. Video ini bukan sekadar cerita. Ini adalah perjalanan untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Perjalanan untuk membangkitkan energi yang tersembunyi, dan saat kau mengikuti setiap detiknya, kau akan merasakan sendiri bagaimana segalanya bisa berubah mulai dari dalam dirimu sendiri. Tetaplah di sini, dengarkan hingga akhir. Dan bila hatimu tersentuh, bagikan di komentar apa satu hal yang paling kau rasakan setelah menonton ini. Karena perjalanan ini bukan hanya untukmu, tapi juga untuk jiwa-jiwa lain yang mungkin sedang mencari jalan pulang. Bab 1. Kesadaran adalah awal dari segalanya. Cobalah tenang sejenak, dengarkan suara hatimu. Di balik riuhnya dunia yang tak pernah hening, ada satu ruang kecil yang selalu diam, menunggu untuk kau hampiri. Ruang itu bernama kesadaran. Di sana tidak ada ambisi, tidak ada kekhawatiran tentang masa depan, tidak juga penyesalan akan masa lalu. Hanya ada momen ini, saat ini. Napasmu yang mengalir masuk, lalu keluar perlahan, tanpa terburu-buru. Inilah titik mula dari segalanya. Karena sebelum kau bisa mengubah dunia luar, kau harus lebih dulu belajar hadir sepenuhnya di dunia dalam dirimu. Hidup ini sering terasa seperti arus yang begitu kuat, menyeret kita tanpa ampun, membuat kita lupa arah, lupa tujuan. Kita sibuk mengejar sesuatu yang bahkan tak kita pahami. Lalu kita lelah, kosong, dan mulai bertanya, mengapa hidup terasa berat? Jawabannya bukan karena dunia terlalu keras, melainkan karena kita jarang sekali benar-benar hadir. Kesadaran bukan sekadar tahu bahwa kita hidup, ia lebih dalam dari itu. Kesadaran adalah kemampuan untuk merasakan detik demi detik yang lewat, menyadari hadirnya pikiran, hadirnya perasaan, dan memandang semuanya tanpa menghakimi. Dengan kesadaran, kau mulai menemukan bahwa hidup ini tidak selalu seperti yang kau bayangkan. Banyak orang berjalan di atas bumi ini seperti mesin tanpa jiwa. Mereka bangun, bekerja, beristirahat, lalu mengulang siklus itu setiap hari, tanpa pernah berhenti sejenak untuk bertanya, apakah aku benar-benar hidup? Kesadaran mengajarkan kita untuk membuka mata. Bukan hanya melihat, tetapi memandang. Bukan hanya mendengar, tetapi mendengarkan. Bukan hanya berpikir, tetapi menyelami. Dengan itu kita mulai memahami bahwa setiap kejadian dalam hidup membawa pesan. Tidak ada yang kebetulan. Semua peristiwa, bahkan yang tampak kecil sekalipun, adalah cermin dari perjalanan batin kita sendiri. Ketika kesadaran hadir, hidup berubah tanpa paksaan. Masalah yang dulu membuatmu cemas, perlahan kehilangan cengkeramannya. Beban yang dulu terasa menghimpit dada, kini mulai terasa ringan, karena kau tak lagi melawannya. Kau hanya mengamatinya, seperti seseorang yang duduk di tepi sungai, memperhatikan arus air yang mengalir, tanpa mencoba menghentikannya. Begitu pula hidup. Semakin kau sadar, semakin kau membiarkan semuanya mengalir. Dan justru dari situlah kekuatan sejati muncul. Kau bukan lagi korban dari hidupmu, melainkan saksi yang tenang atas setiap perjalanannya. Inilah awal perjalanan kita. Perjalanan menuju pusat energi yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Kesadaran adalah pintu pertama, yang ketika terbuka akan mengubah cara pandangmu terhadap segalanya. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu memaksa diri untuk paham semuanya sekaligus. Cukup hadir di sini, di detik ini, di ruang ini. Dengarkan napasmu, rasakan jantungmu berdetak, dan biarkan dirimu mengenali betapa besar kekuatan yang selama ini kau bawa tanpa kau sadari. Karena sesungguhnya kesadaranmu hari ini adalah benih yang akan menumbuhkan seluruh keajaiban hidupmu esok hari. Bab 2. Energi mengalir melalui niat. Setelah kesadaran mulai tumbuh dalam hatimu, kau akan mulai menyadari bahwa ada satu benang halus yang menghubungkan setiap langkahmu. Benang itu bernama niat. Niat bukan sekadar sebuah pikiran sepintas atau sekadar keinginan yang muncul sesaat.
Niat adalah sebuah getaran yang keluar dari kedalaman hatimu, lalu merambat ke semesta, membawa pesan tentang kemana arah hidupmu seharusnya berjalan. Ia adalah benih pertama yang menumbuhkan realitas. Ketika kau menanam niat dengan kesadaran penuh, tanpa paksaan, tanpa ambisi yang menggebu, kau sedang membuka jalur energi yang bersih, murni, dan kuat untuk mengalir dalam hidupmu. Namun, tak semua niat mampu membawa keajaiban. Niat yang dilandasi rasa takut, niat yang lahir dari luka, seringkali justru membuat jalan hidup terasa semakin berat. Energi yang mengalir dari niat seperti itu cenderung keruh, penuh beban, dan berbalik menghambat perjalananmu sendiri. Disinilah kau ditantang untuk benar-benar jujur kepada dirimu sendiri. Apa niat terdalam dari setiap langkah yang kau ambil? Apakah itu lahir dari cinta atau sekadar pelarian dari rasa takut? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan apakah energi dalam dirimu mampu mengalir bebas atau tersumbat tanpa kau sadari. Niat yang murni memiliki ciri khas yang lembut. Ia tidak bising, tidak berisik, tidak menggebu. Ia hadir seperti embun di pagi hari, tenang, hening, namun membawa kehidupan baru bagi setiap hal yang disentuhnya. Niat yang murni tidak memaksa hasil. Ia sekadar menetapkan arah, lalu membiarkan semesta bekerja mengantarkan jalan. Kau tak perlu mengendalikan segalanya. Cukup menjaga niat itu tetap jernih, dan hidupmu akan mulai bergerak menuju tempat yang selama ini kau rindukan, bahkan tanpa kau sadari. Maka, sebelum kau melangkah lebih jauh dalam hidup ini, berhentilah sejenak, renungkanlah niatmu. Niat dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan, dalam setiap ucapan. Lihatlah ke dalam dirimu. Apa yang sebenarnya kau cari? Apa yang ingin kau ciptakan? Ketika niatmu menjadi jelas, energi dalam dirimu akan mengalir tanpa hambatan. Semua rintangan di luar hanyalah cerminan dari keraguan yang tersimpan dalam niatmu sendiri. Jika niatmu sudah jernih, maka langkahmu pun akan terasa ringan. Seakan hidup mulai menyingkirkan bebatuan dari jalan yang kau lalui. Disinilah kau akan menyadari sebuah rahasia besar. Niat bukan hanya tentang menggapai sesuatu. Niat adalah seni untuk menyelaraskan dirimu dengan arus kehidupan. Saat niatmu murni tanpa beban tersembunyi, kau sedang menyatu dengan denyut semesta. Segala sesuatu menjadi mungkin. Energi dalam dirimu menemukan jalannya. Dan pelan-pelan, tanpa kau sadari, hidupmu mulai berubah. Bukan karena dunia di luar menjadi lebih baik, melainkan karena energi dalam dirimu mulai mengalir dalam harmoni, membawa setiap keajaiban yang selama ini kau cari ke dalam genggamanmu. Bab 3. Pikiran adalah kunci gerbang energi. Pikiranmu adalah pintu gerbang pertama tempat segala energi dalam dirimu mulai bergerak. Disinilah awal mula semua perubahan bermula, baik yang halus maupun yang besar. Pikiran bukan hanya sekadar alat untuk menganalisis atau mengingat. Ia jauh lebih dalam dari itu. Pikiranmu adalah ladang tempat benih-benih kehidupan ditanam. Apa yang kau pikirkan setiap hari, itulah yang pelan-pelan tumbuh menjadi kenyataan. Segala energi dalam dirimu bergerak mengikuti arah pikiranmu. Kau mungkin tak selalu menyadarinya, namun apa yang terus kau pikirkan, secara perlahan tapi pasti, menjadi jalan hidupmu sendiri. Bayangkan, pikiranmu seperti sebuah sungai yang mengalir. Jika airnya jernih, ia akan membawa kehidupan kemanapun ia mengalir. Tapi jika air itu keruh, penuh kotoran, maka ia justru akan membawa kerusakan di sepanjang jalannya. Begitu pula pikiran. Saat pikiranmu dipenuhi oleh rasa takut, kekhawatiran, atau amarah, energi yang mengalir dalam dirimu pun menjadi berat, melelahkan, bahkan penuh hambatan. Namun ketika kau belajar untuk menjaga pikiran, tetap jernih, tetap tenang, tetap sadar, maka kau mulai membuka jalan bagi energi dalam dirimu untuk bergerak dengan bebas, mengalir tanpa tekanan, membawa keajaiban ke setiap sudut hidupmu. Namun pikiran itu licik. Ia mudah sekali terjebak dalam labirin keraguan dan ilusi. Kadang kita mengira sedang berpikir secara jernih, padahal kita sedang mengulang kekhawatiran yang sama hari demi hari tanpa henti. Pikiran seperti ini hanyalah lingkaran tak berujung yang terus menarik energi dalam dirimu, membuatmu lelah dan tersesat di dalamnya. Karena itu,
Penting untuk melatih pikiranmu, bukan untuk memaksanya berhenti, tapi untuk menyadari kemana arahnya. Kau tak perlu menghapus pikiranmu, cukup sadari, amati, dan biarkan ia perlahan mengalir tanpa kau ikuti terus-menerus. Kau akan terkejut saat menyadari betapa besarnya kekuatan yang terpendam dalam pikiranmu sendiri. Pikiran yang jernih mampu membuka pintu-pintu yang selama ini kau anggap tertutup rapat. Pikiran yang tenang mampu melihat peluang yang sebelumnya tersembunyi. Pikiran yang penuh keyakinan dapat menarik kejadian-kejadian baik yang tampak seperti keajaiban. Semua itu bukan sekadar teori, bukan sekadar motivasi kosong. Semua itu adalah hukum alam yang selalu bekerja, meskipun kita tak menyadarinya. Pikiranmu adalah pemantik yang menghidupkan energi dalam dirimu, atau sebaliknya, ia bisa menjadi jeruji yang mengekangmu jika kau tak berhati-hati. Mulai hari ini, pelan-pelan, belajarlah menjadi penjaga pikiranmu sendiri. Perhatikan apa yang kau pikirkan. Sadari kemana pikiranmu sering berlabuh. Saat kau mulai memilih untuk mengarahkan pikiranmu pada ketenangan, pada syukur, pada keikhlasan, maka energi dalam dirimu pun akan mengalir mengikuti arah yang kau tetapkan. Bukan berarti hidup akan selalu mudah, bukan berarti masalah hilang seketika, tapi kau akan merasakan perbedaan yang halus namun nyata. Seperti mentari pagi yang perlahan menembus kabut, pikiran yang jernih akan membuka jalan bagi energi hidupmu untuk bersinar, menerangi perjalananmu, membawa keajaiban yang tanpa disadari telah lama menantimu. Bab 4. Emosi, bahan bakar, energi kehidupan. Dalam perjalanan ke dalam dirimu, kau akan tiba pada satu gerbang yang sering dihindari banyak orang. Gerbang yang bernama emosi. Betapa sering kita diajari untuk mengabaikan, menekan, atau bahkan melarikan diri dari emosi yang datang. Kita mengira bahwa untuk menjadi kuat kita harus selalu tenang, harus selalu tampak baik-baik saja. Namun, di balik emosi yang selama ini kau hindari, tersembunyi energi yang begitu besar, energi yang menunggu untuk kau kenali, kau peluk, dan kau arahkan. Emosi bukan musuhmu. Emosi adalah bagian dari dirimu, bagian yang bisa menjadi jembatan menuju kebebasan sejati. Jika kau mau membuka pintu hatimu dan mendengarkannya dengan penuh kasih. Emosi adalah bahasa yang paling jujur dari jiwamu. Ia muncul bukan untuk menyusahkanmu, melainkan untuk menyampaikan pesan-pesan yang selama ini terkubur. Marah, sedih, kecewa, takut, cemas. Semua itu adalah isyarat bahwa ada bagian dalam dirimu yang membutuhkan perhatian. Namun sayangnya, kita lebih sering menghakimi emosi itu, menolak kehadirannya, dan justru semakin terperangkap dalam pusarannya. Kau mungkin pernah merasakan, semakin kau melawan rasa marah, semakin marah dirimu jadinya. Semakin kau menolak kesedihan, semakin dalam rasa itu menenggelamkanmu. Itulah tanda bahwa emosi bukan untuk dilawan. Ia untuk diterima, untuk direngkuh, untuk diizinkan hadir tanpa penolakan. Ketika kau mulai memandang emosi dengan kelembutan, energi dalam dirimu akan mulai bergerak dengan cara yang berbeda. Alih-alih menjadi beban, emosi justru berubah menjadi bahan bakar yang menguatkan langkahmu. Emosi jika kau hadapi dengan kesadaran akan melewati tubuhmu seperti aliran angin, datang dan pergi, meninggalkan ruang yang lebih lapang di hatimu. Tak ada emosi yang abadi. Semua emosi seberat apapun rasanya akan berlalu jika kau tidak menahannya. Dan di balik setiap emosi yang kau biarkan mengalir, selalu ada kejernihan yang menunggu untuk muncul. Kau akan merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah rasa damai yang lahir dari keberanianmu untuk menghadapi dirimu sendiri. Tak mudah memang untuk merangkul emosi. Kadang ia datang membawa rasa sakit yang begitu tajam, seakan menusuk dari dalam dada. Namun percayalah, semakin kau berani menatapnya, semakin kau akan menyadari bahwa di balik semua rasa itu, ada ruang kosong yang hening, tenang, dan damai. Ruang itu adalah pusat kekuatanmu. Di sana tak ada lagi pertentangan, tak ada lagi drama. Hanya ada penerimaan total terhadap segala hal yang pernah kau rasakan. Dari ruang inilah energi dalam dirimu mengalir bebas, membawa kehidupan baru yang lebih jernih, lebih tulus, dan lebih kuat dari sebelumnya. Ingatlah, emosi adalah bagian alami dari perjalanan hidupmu. Mereka tidak datang untuk menghancurkanmu.
Mereka hadir untuk mengingatkanmu bahwa kau masih hidup, bahwa kau masih punya hati yang bisa merasakan. Maka mulai hari ini, jangan lagi kau melarikan diri. Duduklah bersama emosimu, izinkan ia bicara, dan dengarkan pesannya. Dalam proses itu, kau akan menemukan bahwa energi dalam dirimu semakin menguat, semakin jernih, semakin siap untuk membawamu ke tingkat kehidupan yang selama ini hanya kau bayangkan dalam diam. Dan semua itu bermula dari keberanianmu untuk mengizinkan emosi hadir, tanpa penolakan, tanpa penghakiman, hanya dengan penerimaan yang penuh kasih. Bab 5. Tubuh adalah wadah energi. Sekarang, perlahan arahkan perhatianmu pada tubuhmu sendiri. Tubuh ini yang sering kau anggap sekadar alat untuk menjalani hari, sebenarnya adalah wadah yang begitu suci. Di dalam setiap selnya mengalir energi kehidupan yang begitu halus, tak kasat mata, namun selalu hadir, selalu setia menopangmu. Tubuhmu adalah cermin yang jujur, yang merekam semua perjalanan batinmu. Ia menyimpan setiap ingatan, setiap luka, setiap harapan, bahkan setiap pikiran yang tak sempat kau ucapkan. Karena itu, memahami tubuh bukan sekadar menjaga kesehatan fisik. Ini tentang merawat rumah, di mana energi dalam dirimu bernaung, rumah tempat jiwamu berdiam, sementara waktu di dunia ini. Coba rasakan, betapa sering tubuhmu berusaha memberitahu sesuatu, tapi kau memilih untuk mengabaikannya. Saat tubuh terasa lelah, kau tetap memaksa berjalan. Saat napas terasa sesak, kau tetap memikul beban pikiran tanpa henti. Kita terlalu sering memperlakukan tubuh seperti mesin, tanpa menyadari bahwa setiap ketegangan di leher, setiap rasa sakit di punggung, setiap tarikan napas yang berat adalah isyarat. Tubuhmu tidak pernah berdusta. Ia berbicara lewat rasa, lewat gejala, lewat isyarat halus yang kadang luput kau dengar. Dan sesungguhnya, saat kau mulai mendengarkan tubuhmu, saat itulah energi dalam dirimu mulai menyatu kembali dengan alirannya yang alami. Tubuh juga adalah pintu untuk menyadari kehadiran saat ini. Saat kau benar-benar hadir di dalam tubuhmu, kau tidak akan terseret oleh pikiran yang berlari ke masa lalu atau melayang ke masa depan. Kau hadir di sini sepenuhnya, merasakan setiap gerakan, setiap napas, setiap detak jantung. Semua itu membawamu kembali ke momen ini, di mana energi kehidupan berdenyut paling kuat. Tubuh adalah pengingat bahwa hidup ini tidak perlu dijalani dengan terburu-buru. Kau bisa berjalan perlahan, menikmati setiap langkah, menyelami keajaiban sederhana yang selama ini kau lewati begitu saja. Dan tahukah kau, tubuh adalah sahabat setia yang selalu merindukan keharmonisan. Ia merespons setiap hal yang kau berikan padanya. Makanan yang sehat, istirahat yang cukup, gerakan yang lembut, bahkan pikiran-pikiran baik, semuanya memperkuat aliran energi dalam tubuhmu. Tubuhmu akan membalas segala kebaikan itu dengan kekuatan yang tak terduga. Kau akan merasakan tubuh yang ringan, hati yang tenang, dan pikiran yang jernih. Semuanya terhubung dalam kesatuan yang utuh. Tubuh bukan musuh yang harus diperangi. Ia adalah rumah yang menantimu untuk pulang. Hari ini, duduklah sejenak, pejamkan matamu, dan berterima kasihlah kepada tubuhmu. Ucapkan rasa syukur, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran penuh. Rasakan betapa tubuhmu telah bekerja tanpa henti untuk menopangmu, bahkan saat kau tak menyadarinya. Perlahan, kau akan menemukan bahwa tubuhmu bukan hanya wadah, ia adalah jembatan yang menghubungkanmu dengan energi semesta. Ia adalah ladang di mana kekuatan hidupmu tumbuh dan berakar. Dan saat tubuhmu diperlakukan dengan penuh kesadaran, energi dalam dirimu akan mengalir tanpa batas, menuntunmu menuju harmoni yang lebih dalam, lebih tulus, lebih damai. Bab 6. Kata-kata menciptakan realita. Ada satu hal yang sering kita anggap sepele, padahal ia adalah kunci yang bisa membuka atau menutup gerbang energi dalam diri kita. Itulah kata-kata. Kata-kata bukan sekadar bunyi yang meluncur dari mulut kita. Mereka adalah getaran, gelombang energi yang menyebar, menembus ruang, dan diam-diam mencipta realita yang akan kita jalani. Setiap ucapanmu, sadar ataupun tidak,
membawa niat di dalamnya, membawa arah tertentu dalam energi hidupmu. Kata-kata yang kau lontarkan hari ini bisa menjadi benih dari kejadian-kejadian yang akan kau alami esok. Dan sayangnya banyak orang berbicara tanpa kesadaran, tanpa memahami bahwa mereka sedang menanam benih di ladang kehidupan mereka sendiri. Bayangkan, berapa banyak kata-kata yang kau ucapkan setiap hari tanpa kau sadari maknanya. Keluhan yang diulang-ulang, kata-kata negatif yang dianggap candaan, umpatan yang dianggap biasa, semua itu sebenarnya bukan sekadar percakapan ringan. Mereka adalah perintah yang kau kirimkan pada energi di sekitarmu. Semesta mendengarkan meski tanpa kata, apalagi jika ucapanmu terus dipenuhi dengan keyakinan. Kata-kata yang penuh kekhawatiran dan keluhan hanya akan memperkuat rasa takut dalam dirimu. Dan tanpa sadar kau mengundang lebih banyak kejadian yang menguatkan rasa itu. Tak heran, hidup terasa seperti lingkaran tanpa akhir. Karena kata-kata yang kita ucapkan terus memanggil realita yang serupa. Namun kata-kata juga bisa menjadi jembatan yang membawamu keluar dari kegelapan. Kau bisa memilih untuk berbicara dengan kelembutan, dengan rasa syukur, dengan keyakinan. Dan ketika kau mengubah caramu berbicara, pelan-pelan energi dalam dirimu pun mulai berubah. Ucapan yang penuh syukur akan membuka pintu kelimpahan, bahkan ketika keadaan tampak sebaliknya. Kata-kata yang penuh ketenangan akan menguatkan hatimu di tengah badai, membuatmu tetap berdiri kokoh meski keadaan di luar belum berubah. Inilah seni berbicara dengan kesadaran, seni mencipta lewat suara yang kau keluarkan. Tidak berarti kau harus berpura-pura positif setiap saat, bukan begitu. Ini bukan tentang menutupi rasa takut dengan kalimat manis semata. Ini tentang kejujuran yang lembut, tentang memilih kata-kata yang jernih dan tulus, tanpa menipu diri sendiri, tapi juga tanpa menambah beban pada hidupmu. Kau bisa berkata jujur, aku sedang belajar, alih-alih berkata, aku gagal. Kau bisa berkata, aku sedang dalam proses, alih-alih berkata, hidupku selalu buruk. Dengan kalimat-kalimat sederhana yang lebih bijak, kau sedang menggeser arah energi dalam dirimu. Dari keterpurukan menuju kebangkitan yang perlahan namun pasti. Hari ini, dengarkan kata-katamu sendiri. Amati caramu berbicara, baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia di sekitarmu. Kata-kata itu seperti benih, dan setiap benih pasti tumbuh, cepat atau lambat. Jika kau memilih untuk menabur benih cinta, benih kesabaran, benih pengharapan, hidupmu akan dipenuhi oleh taman yang indah di masa depan. Karena sesungguhnya, kata-kata adalah mantra yang paling sederhana, namun paling kuat. Dan lewat kata-katamu, kau memiliki kekuatan untuk membangun dunia yang sepenuhnya baru dimulai dari dalam dirimu sendiri. Bab 7, keheningan, tempat energi menyembuhkan. Di dunia yang selalu sibuk ini, kita begitu terbiasa dengan kebisingan. Setiap hari kita dijejali suara dari luar, suara dari dalam, suara yang terus-menerus menuntut perhatian kita. Dan tanpa sadar kita mulai menganggap sunyi sebagai sesuatu yang ganjil, bahkan menakutkan. Padahal justru di dalam keheninganlah ada ruang suci yang selama ini kita cari-cari. Keheningan bukan sekadar absennya suara. Keheningan adalah tempat di mana energi dalam dirimu bisa bernapas bebas, tanpa tekanan, tanpa tuntutan, tanpa gangguan. Saat kau berani memasuki keheningan, di sanalah kau mulai mengenal dirimu yang paling dalam. Tak ada topeng, tak ada peran, tak ada kepura-puraan. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni. Kesadaran akan napasmu, detak jantungmu, dan kehadiranmu yang utuh. Di dalam ruang itu, energi dalam dirimu mengalir seperti sungai yang jernih, membawa kesejukan, membawa ketenangan. Dan di saat itulah, kau mulai memahami bahwa semua yang selama ini kau kejar di luar sesungguhnya hanya bayangan dari apa yang selalu ada di dalam dirimu. Keheningan memang tidak selalu nyaman di awal. Kadang saat segalanya menjadi hening, kita justru berhadapan dengan suara-suara batin yang selama ini kita hindari. Rasa takut muncul, kegelisahan datang, pikiran-pikiran yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Namun justru disitulah proses penyembuhan sejati dimulai.
Karena saat kau mau bertahan di dalam keheningan itu, tanpa lari, tanpa menolak, pelan-pelan semua suara itu akan mereda. Mereka melebur seperti kabut yang perlahan menghilang saat mentari pagi menyapa. Di balik keheningan, ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan ketenangan yang palsu, bukan ketenangan yang rapuh, melainkan ketenangan yang murni, yang muncul dari kedalaman hati. Saat kau menyadari bahwa tak ada yang perlu dikejar, tak ada yang perlu diperjuangkan secara berlebihan, karena segalanya sudah cukup, segalanya sudah sempurna dalam momen ini. Dari ruang inilah energi dalam dirimu akan memancar. Bukan dari usaha yang melelahkan, tapi dari kedamaian yang mengakar. Hari ini, beranilah melangkah ke dalam keheningan itu. Matikan sejenak kebisingan dunia. Tarik napas dalam-dalam, lalu biarkan semua suara mengendap, perlahan-lahan, tanpa dipaksa. Duduklah bersama dirimu sendiri, tanpa tujuan apapun, hanya untuk hadir. Dan di sana, di ruang yang hening itu, kau akan menemukan bahwa energi dalam dirimu telah menyembuhkan banyak hal. Tanpa kau sadari, tanpa kau harus berusaha. Keheningan adalah rumahmu yang sesungguhnya. Tempat kau kembali, kapanpun kau siap pulang. Bab 8. Keselarasan diri, menyatu dengan energi semesta. Setelah perjalanan panjang yang kau lalui, setelah kau belajar menyadari pikiran, merangkul emosi, menghormati tubuh, dan menemukan keheningan, kau mulai memasuki ruang yang lebih dalam. Ruang yang bernama keselarasan diri. Keselarasan bukan sekadar merasa damai sesaat, bukan pula sekadar menikmati ketenangan di waktu tertentu. Keselarasan adalah keadaan alami, di mana seluruh bagian dari dirimu, pikiran, hati, tubuh, dan jiwa, saling terhubung dalam irama yang sama. Mengalir seirama, selaras dengan denyut semesta yang luas. Keselarasan diri bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia terjadi ketika kau berhenti berperang dengan dirimu sendiri. Saat kau tak lagi melawan pikiranmu, saat kau tak lagi menghakimi emosimu, saat kau menghormati tubuhmu, dan saat kau berani hadir di dalam keheningan. Keselarasan mulai tumbuh dengan sendirinya, seperti bunga yang mekar di musimnya. Dalam keadaan ini, hidup terasa begitu ringan. Kau tak lagi terburu-buru, kau tak lagi cemas tentang masa depan. Karena jauh di dalam dirimu ada keyakinan halus yang berbisik bahwa semua berjalan sebagaimana mestinya. Saat kau berada dalam keselarasan, energi dalam dirimu mengalir tanpa hambatan, mengisi seluruh tubuhmu, memancar dari matamu, dari senyummu, dari caramu berjalan, caramu berbicara, caramu memandang hidup. Orang lain mungkin tidak bisa menjelaskan mengapa mereka merasa nyaman di dekatmu. Tapi sesungguhnya, mereka sedang merasakan getaran dari energi yang telah selaras dalam dirimu. Kau menjadi cermin yang jernih, tempat orang lain bisa melihat pantulan ketenangan mereka sendiri. Tanpa kata-kata, tanpa usaha, kehadiranmu menjadi sumber kedamaian bagi sekitar. Keselarasan juga membawa rasa percaya yang mendalam, percaya bahwa setiap kejadian dalam hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menantang, semuanya terjadi untuk menuntunmu tumbuh. Percaya bahwa semesta tidak pernah berniat menjatuhkanmu, melainkan sedang mengajarkanmu berjalan lebih bijak, lebih kuat, lebih lembut. Dan dari tempat ini kau akan menyadari bahwa tak ada yang benar-benar harus dikhawatirkan, karena dirimu telah selaras dengan arus kehidupan itu sendiri. Kau tak lagi melawan, kau mengalir, kau menyatu, kau menjadi bagian dari tarian semesta yang luas dan penuh misteri. Hari ini, izinkan dirimu memasuki ruang keselarasan itu. Tak perlu terburu-buru mencapainya. Cukup bernapas perlahan, hadir sepenuhnya di setiap detik. Biarkan pikiranmu mengendap, biarkan hatimu melembut, biarkan tubuhmu rileks, biarkan napasmu mengalir apa adanya. Dari tempat ini, kau akan menemukan bahwa energi dalam dirimu bukan lagi sekadar sesuatu yang kau cari. Ia telah menjadi dirimu itu sendiri. Dan saat kau selaras, semesta pun ikut menari bersamamu, membuka jalan, menyingkap keajaiban, mengantarkanmu menuju hidup yang lebih dalam, lebih tenang, lebih bermakna. Bab 9. Keajaiban terjadi saat kau melepaskan. Ada momen dalam hidup di mana kau akhirnya sampai pada kesadaran ini.
bahwa tak semua hal bisa kau genggam erat, bahwa sekeras apapun usahamu, ada hal-hal yang memang bukan untuk dikendalikan. Dan justru keajaiban seringkali muncul saat kau melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan adalah tindakan penuh keberanian untuk membiarkan energi mengalir sebagaimana mestinya, tanpa paksaan, tanpa ketakutan. Sepanjang hidup kita diajari untuk menggenggam, untuk menguasai, untuk memastikan segalanya berjalan sesuai keinginan. Kita diajari untuk merencanakan dengan rinci, berusaha sekuat tenaga, bahkan sampai melupakan keseimbangan diri. Namun, semakin keras kita menggenggam sesuatu, semakin besar pula ketegangan yang muncul dalam batin kita. Dan ironisnya, seringkali hal itu justru menjauhkan kita dari apa yang kita inginkan. Karena energi yang kau kirimkan saat menggenggam terlalu erat, seringkali adalah energi ketakutan dan kekurangan. Ada kelegaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata saat kau mulai berani melepaskan. Bukan karena kau menyerah, tapi karena kau mulai percaya bahwa semesta juga tahu caranya mengatur alur hidupmu. Kau mulai sadar, tak semua hal harus kau atur, karena ada tangan yang lebih besar yang menjaga setiap gerak kehidupan ini. Ketika kau melepaskan, hatimu menjadi lebih lapang. Energi dalam dirimu kembali mengalir, tak lagi terhambat oleh kekhawatiran dan ambisi yang membebani. Melepaskan adalah wujud tertinggi dari kepercayaan. Kepercayaan kepada dirimu sendiri, kepada kehidupan, kepada semesta yang luas. Kau bisa tetap memiliki mimpi, tetap berusaha, tetap berjalan, namun kau melangkah dengan ringan, tanpa beban yang menggantung di dada. Karena kau tahu, tugasmu hanyalah menjalani, bukan mengendalikan segalanya. Dari tempat ini, keajaiban mulai hadir, perlahan tanpa kau duga, tanpa kau paksa. Hari ini cobalah melepaskan satu hal yang selama ini kau genggam terlalu erat. Satu kekhawatiran, satu ketakutan, satu keinginan yang membuatmu resah. Tarik napas panjang, hembuskan perlahan, dan izinkan hatimu berkata, "Aku izinkan ini mengalir apa adanya." Biarkan hidup bergerak tanpa perlu kau kontrol sepenuhnya. Di ruang lapang itu, kau akan menemukan bahwa keajaiban tak pernah benar-benar jauh. Ia selalu ada, menunggu saat hatimu cukup lapang untuk menerimanya. Bab 10. Energi dalam dirimu membalikkan segalanya. Kini, setelah semua perjalanan ini kau lalui, tiba saatnya kau melihat kebenaran paling dalam, bahwa energi yang selama ini kau cari, sesungguhnya selalu ada di dalam dirimu. Bukan di luar, bukan di tempat yang jauh, bukan di sesuatu yang sulit kau jangkau. Semua kekuatan, semua keajaiban, semua perubahan berakar dari dalam hatimu sendiri. Energi itu diam-diam telah membimbing setiap langkahmu, bahkan saat kau merasa tersesat. Energi dalam dirimu tidak memerlukan pengakuan dari dunia. Ia bekerja secara halus, dalam diam, di balik napas yang kau hirup, di balik setiap detak jantungmu. Dan sesungguhnya, ketika kau mulai sadar akan keberadaannya, kau akan terkejut, karena segala hal yang dahulu tampak mustahil, kini perlahan menemukan jalannya. Masalah yang dulu terasa besar, perlahan mereda. Hubungan yang dahulu rumit, tiba-tiba melembut. Dan bahkan, pintu-pintu yang dulu tampak terkunci rapat, mulai terbuka tanpa kau paksa. Inilah rahasia besar yang tak banyak disadari orang, bahwa hidup tidak perlu selalu dilawan. Hidup hanya perlu dialiri dengan kesadaran penuh, dengan kelembutan hati, dengan penerimaan yang jujur. Energi dalam dirimu adalah pusat kekuatan yang dapat mengubah segalanya. Bukan karena kau menaklukkan dunia, tetapi karena kau telah menaklukkan dirimu sendiri. Saat batinmu damai, dunia di sekitarmu pun mulai ikut melunak, ikut menyesuaikan diri dengan ketenangan yang kau pancarkan. Hari ini, biarkan kesadaran ini tumbuh dalam hatimu. Ingatlah, kau tak pernah benar-benar lemah. Kau tidak kekurangan apapun. Energi itu selalu ada bersamamu, bahkan di saat tergelap sekalipun. Yang perlu kau lakukan hanyalah kembali hadir di dalam diri, menyatu dengan napas, menyatu dengan kesunyian, menyatu dengan aliran hidup yang tanpa paksaan.
Dan di sana, di ruang terdalam itu, kau akan menyaksikan bagaimana segalanya mulai berbalik arah. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena dirimu yang kini sepenuhnya hadir. Ingatlah, kau adalah sumber dari setiap perubahan yang kau rindukan. Tak perlu lagi menunggu sesuatu dari luar. Segalanya bermula di sini, dari dalam dadamu sendiri. Dan ketika kau benar-benar sadar, dunia pun mulai bergerak mengikuti langkahmu. Energi dalam dirimu akan selalu membimbingmu. Selama kau cukup tenang untuk mendengarkannya, cukup sabar untuk mempercayainya, dan cukup berani untuk mengalir bersamanya. Inilah waktunya untuk pulang ke dalam dirimu sendiri dan membiarkan energi itu membalikkan segalanya dengan cara yang paling lembut, paling tenang, dan paling bijaksana. Kini, kau telah sampai di akhir perjalanan ini. Sebuah perjalanan yang sebenarnya bukanlah tentang mencari sesuatu yang baru, melainkan tentang mengingat kembali siapa dirimu yang sesungguhnya. Ingatlah selalu, energi yang mampu membalikkan segalanya itu bukan berasal dari luar dirimu, melainkan dari dalam hatimu sendiri, dari kesadaranmu, dari keberanianmu, dari ketenanganmu untuk hadir di setiap detik hidup ini. Setiap kali kau lupa, setiap kali kau merasa goyah, kau selalu bisa kembali ke sini, ke dalam dirimu sendiri, karena disitulah rumahmu, disitulah pusat segala keajaiban hidupmu bermula. Jika video ini menyentuh hatimu, bagikan di kolom komentar apa yang paling kau rasakan. Siapa tahu kata-katamu nanti bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang juga sedang berjalan di perjalanan yang sama. Dan ingatlah, tak ada perjalanan yang sia-sia, karena setiap langkah, setiap napas, setiap momen adalah bagian dari dirimu yang terus tumbuh, terus pulang, menuju energi paling murni yang selalu ada di dalam dirimu.